Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semuanya? Saya harap Anda sehat. Saya harap kalian sehat. Kalian semangat belajar ya. Masih kelas 7, masih muda. Semangatnya, darahnya itu harus masih mendidih. Ya, belajar meskipun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap menjaga intensitas belajar kita. Caranya bagaimana? Kemarin Mas Afif sudah menjelaskan bagaimana menjadi pelajar yang pelopor itu. Nah, kali ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-12. Kalau nggak salah 3 ya. Pertemuan ketiga ya atau keempat lah, saya agak lupa. Kita masih akan melanjutkan riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, cerita tentang Ahmad Dahlan. Lagi-lagi cerita ya. Saya akan cerita, maka dengarkan dengan baik-baik, simak dengan baik-baik informasi-informasi yang ada dalam video ini. Kalau ada yang penting silahkan catat. Kalau nggak catat nanti ada soal kalian nggak bisa jawab. Tapi sebenarnya belajar ini bukan hanya untuk menjawab soal dari saya, menjawab tugas dari saya, menjawab soal ulangan dari saya. Bukan itu. Kalian keliru kalau itu. Ya, kita mempelajari ini harus sadar untuk apa sih? Kenapa kita harus mempelajari ke Muhammadiyah? Kenapa coba? Kemarin sudah dibahas. Ya, karena kita itu sebagai pelajar Muhammadiyah. Kecuali bukan pelajar Muhammadiyah. Saya dulu SMA Muhammadiyah, ya belajarnya ke Muhammadiyahan, wajib dipelajari. Ya, jadi harus tahu kenapa sih belajar Muhammadiyah ke Muhammadiyah. Maka kita akan lanjutkan hari ini pada pertemuan ini. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai dari lahir sampai meninggalnya. Hanya singkat, padat, jelas, mudah-mudahan jelas, gitu ya. Kita sekarang akan lanjutkan dengan pendidikannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa Ahmad Dahlan adalah sosok revolusioner, berpandangan ke depan, cerdas. Apakah dia sekolah? Apakah dia kuliah? Apakah dia profesor? Maka sekarang kita akan bahas itu. Kita awali dengan Muhammad Darwis. Kenapa Muhammad Darwis? Karena nama muda, nama kecilnya Ahmad Dahlan itu Darwis, Muhammad Darwis atau Dahlan kecil, tidak sekolah. Seperti halnya umat Islam yang lain, orang tuanya melarang anak-anaknya untuk bersekolah di Gubernemen. Di sekolah Belanda tidak ada pada waktu itu. Jadi dia nggak sekolah karena berada di lingkungan ulama ya. Gak mungkin dia belajar tidak mungkin disekolahkan di sekolah Belanda gitu. Tetapi meski tidak belajar, ia tetap belajar mengaji dari ayahnya. Ini penting. Meskipun dia tidak sekolah formal, tapi di rumahnya juga masih ngaji kepada ayahnya, serta belajar ilmu tafsir dan hadis, bahasa Arab, serta ilmu fikih kepada ulama lain di Yogyakarta dan sekitarnya. Memang tidak sekolah formal, tidak sekolah keren, tapi tetap belajar ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu hadis, bahasa Arab, serta ilmu fikih kepada ulama. Ya, guru-gurunya sekarang, siapa saja yang pernah menjadi guru beliau? Guru-gurunya di Jawa diantaranya Kiai Haji Muhammad Nur. Siapa ini? Kakak iparnya. Jadi kakak ipar itu berarti kakak iparnya Muhammad Nur. Kemudian Kiai Haji Said RNJ Sosro Sugondo, ayah dari Insinyur Suratin. Kemudian Raden Widana Dwi Jo
Siwajo, Sewajo, Dwi Jo Sewajo. Itu ya. Sedangkan ilmu falak yang ia pelajari berasal dari Kiai Haji Dahlan di Semarang, menantu Kiai Derajat Semarang, dan kepada Syekh Jamil Jambe. Itu ya. Jadi ilmu falaknya beliau itu belajar pada Kiai Haji Dahlan, bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Dahlan di Semarang belajarnya, menantu Kiai Derajat Semarang, dan kepada Syekh Muhammad Jamil Jambe. Itu belajar ilmu falak pada dua orang ini. Pada tahun 1990 dibantu oleh kakaknya Nyai Haji Soleh, ia pergi ke Mekah. 1990 beliau itu pergi ke Mekah dengan dibiayai oleh kakaknya Nyai Haji Soleh, dan belajar selama 1 tahun. Jadi dari belajar secara non formal kepada kiai-kiai ulama-ulama, 1990 beliau pergi ke Mekah untuk belajar. Berarti ya belajar di Mekah juga 1 tahun. Kurang lebih pada tahun 1903 ia berkunjung ke Tanah Suci lagi. Berarti 1890 ya, mohon maaf yang tadi. Yang pertama beliau haji 1890, berangkat haji, tinggal selama 1 tahun, kemudian pulang 1891 pulang. Tapi pada tahun 1903 ia berkunjung ke Tanah Suci lagi dan tinggal selama 2 tahun. Sebelumnya 1 tahun, sekarang 2 tahun untuk belajar pada Syekh Ahmad Khatib, untuk belajar ilmu tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, ilmu falak, dan masih banyak yang dipelajari juga ya. Jadi beliau belajar ilmu tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, ilmu falak dan sebagainya selama 2 tahun pada Syekh Ahmad Khatib. Dari kesemua ilmu yang ia pelajari, ada satu materi yang membuat ia sangat tertarik, yakni tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Beliau tertarik pada satu karya ini, tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Tafsir inilah yang memberikan pencerahan kepadanya tentang keadaan umat Islam di Indonesia. Ya, apa sih? Jadi dengan membaca tafsir Al-Manar dibandingkan dengan kondisi Indonesia, akhirnya dicerahkan. Maka banyak dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Kemudian pada suatu kesempatan ia bertemu langsung dengan Rashid Ridho untuk berdialog saat di Mekah tentang ide reformasi dalam Islam yang mempengaruhi pikirannya untuk melakukan perubahan dan keagamaan kaum muslimin tanah air. Jadi pada tokoh-tokoh ini dia baca Al-Manar karyanya Muhammad Abduh, dapat inspirasi di situ, bandingkan dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia, akhirnya memunculkan ide karena ada pertentangan barangkali dengan ilmu yang beliau terima dengan kondisi. Akhirnya Ahmad Dahlan ada di tengah-tengah. Kemudian suatu saat pada satu kesempatan ia ketemu dengan Rashid Ridho. Kemudian cerita ngobrol lah gitu soal bagaimana reformasi dalam Islam ya, yang akan beliau bawa untuk diterapkan di Indonesia, perubahan, pembaruan. Karena pada waktu itu Ahmad Dahlan berpikir bahwa ajaran-ajaran Islam insya Allah itu ada di kelas 8 dalam masalah. Pada masa itu bercampur, ya, sehingga harus ada pergerakan atau sesuatu yang Ahmad Dahlan
lakukan. Maka ide-ide pembaruan tajdid itu dilakukan oleh Ahmad Dahlan, pemurnian kepada Islam yang sebenarnya. Nah, itu beberapa perjalanan keilmuan atau pendidikan Ahmad Dahlan. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang profilnya. Sekarang barusan kita sudah bahas tentang perjalanan pendidikan Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tugasnya adalah tugas saja. Nah, ini penting ya. Tugasnya sederhana saja. Kalian bisa dan mampu. Lanjutkan kalimat lagi. Ya, setelah mendengarkan apa yang saya jelaskan tadi, lanjutkan kalimat. Saya sudah tahu bahwa sama dengan tugas-tugas yang lain. Silakan tulis informasi-informasi apa saja. Jika ada informasi yang kalian penasaran dengan apa yang saya sampaikan tadi, silakan cari informasinya. Sekarang media belajar ada di tangan kalian. Nasib kalian ada di tangan kalian. Kalian mau belajar atau tidak ada pada kalian. Ya, jadi tidak usah bergantung pada siapapun. Kalian yang tentukan sekarang. Mau belajar atau tidak, itu hak kalian. Guru hanya mengantarkan, membantu kalian. Ini untuk pelajari. Tapi kalau kalian tidak mau, bablas. Maka kalian akan termasuk golongan-golongan yang merugi nantinya, betul. Masa depan kalian yang tentukan, bukan siapa-siapa. Guru kami, orang tua hanya mendukung kalian, mengarahkan. Tapi kalian yang menentukan kesuksesan itu. Itu saja, terima kasih. Tugasnya jelas. Lanjutkan kalimat tadi. Satu saja soalnya. Ya, satu, tapi dengan saya sudah tahu bahwa satu dua sebanyak dari informasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.